Islam di Indonesia itu di situ ada fenomena yang kemudian kita sadari itu baru-baru ini ternyata banyak sekali yang salah kaprah gitu kan. Ya. Jadi dengan mudahnya klaim nasab Rasulullah misalnya. Sampai teman saya itu, teman mantan juga, teman saya itu, piye toh? Masa aku butuh dengan Nabi, terus kok konfus nudun, tok iki terus piye gitu. Dia bilang gitu kan. Padahal padahal di dalam keilmuan itu kan tidak pernah berhenti gitu. Keadaan sekarang berbeda dengan keadaan dulu yang data-data tidak bisa diperoleh gitu kan. Dan perspektif sains itu juga berkembang. Ketika satu perspektif dan sekedar satu perspektif yang itu secara logika, secara keilmuan perspektifnya itu tidak diragukan atau tidak perlu dipakai lagi, ya dalam diskusi ilmiah ada tesis baru, ada antitesis, ada itu nggak perlu dipakai, ya wajar aja gitu. Tapi karena ini menyentuh aset, baik aset kehormatan, aset yang artinya berbentuk yang tidak berbentuk kan gitu, termasuk aset jamaah kan sebagainya yang dalam warung torekoh ini. Jadi akhirnya irisan dari itu banyak sekali, irisan dari nasab, kemudian irisan ketika nasab ini diakui sebagai sebuah yang secara turunan tersambung dengan Rasulullah dan sebagainya. Kemudian klaim-klaim ini yang akhirnya dengan mudahnya orang percaya bahwa orang ini adalah orang suci. Nah ini masalahnya gitu. Ya. Orang ini orang suci. Nah itu orang ini misalnya maksum, orang ini pasti jaminan surga. Nah ini yang kayak salah kaprah di situ. Artinya membongkar ini tidak mudah karena apa? Karena memang masyarakat kita itu cenderung menerima yang mudah-mudah gitu. Artinya kan mereka lebih senang ketika ada mimpi-mimpi bahwa ada surga yang bisa diperoleh dengan murah kan gitu, dengan memuliakan putuane Kanjeng Nabi wis mesti surga kan gitu. Entah itu bentuknya apapun, lewat harta benda, lewat pengabdian, lewat kalau dalam torekoh lewat ikut torekohnya Pak Alawi, ikut torekohnya Alawiyin, ikut torekohnya ini misalnya gitu. Jadi harus yang berbau Alawiyin, harus yang berbau ini. Dan mereka sendiri seperti itu. Kalau Alawiyin itu begitu, maksudnya kalau mengambil sesuatu ya dari mereka sendiri, lingkungan mereka sendiri. Dia nggak mau ambil dari luar, nah itu masalah juga mereka itu. Jadi menganggap bahwa di jalur mereka lah yang patut diambil. Padahal kalau pakai kacamata keilmuan modern, keilmuan yang sekarang, dari jalur mereka ternyata banyak permasalahan gitu. Dari ajaran-ajarannya, dari guru-gurunya, ketika banyak teman-teman yang mulai podcast membuka banyak diskusi-diskusi ilmiah mengenai itu, ternyata banyak masalah kan gitu. Jadi memang zaman sekarang ya kita sebagai saleh, kita sebagai berislam di era modern, di era kontemporer ini ya makin dicerahkan dengan adanya informasi itu. Harusnya begitu, makin mudah memperoleh kebenaran lewat informasi-informasi itu. Ya. Apa mungkin orang-orang itu lali istikharah atau piye kan, golek guru kok anggap golek guru kan. Lali istikharahnya atau piye. Nah, memang ya itu kembali ke pertanyaan ya, mengapa Jatman dari ini ya banyak konflik sosial politik tidak terdengar ya tadi ya? Iya betul. Ya. Jadi Jatman itu tidak berdiri sendiri. Jadi karena begini, ketika kita mau, yang saya lihat ya, Jatman ketika mau atau merespon ke dalam isu-isu yang lebih besar, itu orang yang sadar organisasi tentunya melihat NU kan gitu. Ya, melihat NU. Nah,
Tapi yang dilakukan Jatman selama ini nggak ada koordinasi dengan PBNU. Selama 23 tahun minim koordinasi. Jadi ketika bikin acara besar, itu ya tidak ada koordinasi, tidak ada kesinambungan sinergis dengan PBNU. Akhirnya ya PBNU ketika dihadirkan di dalam acara Jatman kadang kayak tamu, yang saya lihat begitu. Malah saya pernah dulu ada saya dengar Kiai Said Akil itu hadir dalam suatu acara Jatman, tapi tidak dipasih dalam susunan acara, tidak ada beliau gitu, tidak ada menyambut apa, betul. Tidak ada membuka apa, gitu kan, lucu gitu. Jadi, dia ini yang punya rumah kok tidak diberi ruang gitu, diberi ruang, ini lucu itu. Nah itu ya mungkin yang sekarang harusnya lebih bisa memposisikan diri karena memang ada di situ banyak sekali hal yang bisa diambil pelajaran dari yang waktu kemarin. Jadi ketika Jatman ini sebagai banom kembali ketika mau merespon isu-isu yang di luar sana, ya harusnya ada sinergi dengan BBN. Jadi satu suara, jangan sampai isu menanggapi isu itu berbeda jalur, berbeda ini. Artinya itu kurang harmonis, menunjukkan hubungannya tidak harmonis artinya. Jadi memang dalam banyak konflik sosial politik suara Jatman ya memang nyaris tak terdengar. Justru kalau kita lihat Jatman yang belakangan yang 23 tahun itu fokusnya pada isu yang bisa jadi besar, bisa jadi itu internasional, ya itu kembali, tapi di dalamnya kering. Karena cuma satu figur sentralistik Habib Lutfi semuanya. Jadi ketika kita di Jatman itu melihat forum-forum besar, ya di situ cuma Habib Lutfi saja. Jadi ketika akhirnya membuat seperti itu ya seolah-olah mau berkata membesarkan Habib Lutfi saja, yang lain tidak dibesarkan. Iya betul. Jadi kalau kita lihat perjalanannya sekarang kemudian beliau tidak mau turun dan sebagainya, ya karena mungkin ada hal-hal yang memang secara modal sosial sudah lama, mungkin sudah modal membangun prestasi duniawi ini ya, harus menjadi di dunia segala macam. Nah itu ya mungkin ada hal-hal yang memang ingin beliau pertahankan kan gitu. Ya moga-moga aja dalam sisi positif gitu dipertahankannya, bukan negatif. Dan dulu ya. Kalau misalnya di zamannya Mbah Ahmad Mutahar itu relasi dengan politik itu dengan Orde Baru memang jarak. Tapi kalau perayaan Lutfi, wah politik itu ini jadi ketua tim sukses lah. Nah, bahkan jadi ketua tim sukses. Secara resmi menjadi ketua tim sukses gitu, terdapat di KPU gitu. Walaupun ya itu ya saya kemarin ketemu dosen UNES itu digasai, ini ketuamu Jatman, masa jadi tim sukses sih, tertulis gitu. Itu lucu gitu. Ya memang secara organisasi beliau bukan mewakili Jatman, tapi itu lucu saja gitu. Nah kalau zamannya Mbah Ahmad Mutahar itu memang ada jarak dengan Orde Baru. Memang ya itu menarik di wilayah politik sangat keras dan memang menghindari dengan sifatnya politik. Mbah Ahmad juga kalau ada tamu-tamu politik tidak pernah ditemui. Bahkan ada kisah LB Murdani yang dulu itu Mangkostrat kalau nggak salah atau Panglima ABRI gitu ya. Itu sowan ke Meranggen menemui Mbah Ahmad Mutahar. Mbah Ahmad Mutahar tidak kerso, disuruh pulang. Itu tamu dari Jakarta itu suruh pulang aja. Nah, gitu. Dan LB Murdani itu
masuk masjid, masuk pondok, nggak copot sepatunya, itu nggak dicopot dia. Jadi dia masuk masjid, ngiak pondok itu nggak dilepas sepatunya itu. Usaha Mbah Mat itu suruh pulang aja. Mbah Mat dari kamar perintahkan, dari ruang dalam beliau perintahkan santri senior untuk suruh pulang aja itu. Ya akhirnya ketemu mereka pulang. Jadi kebijakan untuk merespon secara politik segala macam, karena memang Kiai Thoriqoh ini orang yang menjaga hati, menjaga diri, menjaga agar umat ini tidak terkontaminasi dengan berbagai sifatnya merusak ini ya, ubudiyahnya tadi. Dan memang Mbah Mat itu sangat dengan politik itu terkenal itu, dengan santri-santri itu sangat anti ya, bisa dikatakan gitu. Karena melihat pada perjalanan Orde Baru mungkin ya, beliau bersinggungan dengan Orde Baru itu lama kan, maksudnya tahu sendiri mereka bagaimana caranya dengan kiai-kiai itu represifnya bagaimana kan gitu. Maka responnya itu sangat menjaga jarak. Kadang-kadang kalau ada santri mau jadi DPR, mau jadi birokrasi nggak boleh. Wah mau jadi DPR, jadi DPR itu bisa kemudian ngarep diri. Depan sendiri, jangan. Politikus itu kalau bisa depan sendiri. Malah ada sempat ada santri yang masuk ke ini birokrasi, ya juga kalau bisa suruh keluar ya, mereka keluar juga ya. Jadi sangat menjaga, sangat berhati-hati sekali menjaga apa yang masuk ke dalam perut ya. Gitu. Jadi dan enggak ada waktu dulu Mbah Musri itu enggak punya TV juga, Mbah Musri itu kayak begitu, enggak punya TV di era ketika beliau masih sugeng itu. Akhir-akhir itu beli radio katanya, beli radio itu cuma mau denger adzan maghrib gitu kalau pas puasa gitu. Gitu zamannya Mbah Mat juga kurang lebih begitu. Mbah Mat itu juga enggak punya TV, tapi kalau radio beliau punya. Jadi kalau pagi sering dengerin BBC. Jadi Mbah Mat itu bisa bahasa Inggris juga, menguasai bahasa Inggris. Masya Allah. Sering dengerin BBC dan beliau sedang berita. Jadi kalau karena nggak punya TV, kalau setiap ada event penting kadang ke Pedurungan Semarang, ke rumahnya abah saya itu hanya untuk nonton berita jam 9 malam itu. Jadi ya ini cerminan bahwa sangat berbeda sekali kiai-kiai dulu itu dalam menjaga marwahnya, menjaga hatinya segala macam. Dan kadang-kadang ketika melihat Habib Lutfi yang memang dekat dengan penguasa, ya ada yang berpendapat memang eranya sudah berbeda, mungkin era yang sekarang itu terbuka, tidak seperti dulu yang Orde Baru itu sangat mencekam sekali kan gitu. Nah, tapi beberapa orang kiai yang punya kegelisahan karena dekat-dekatnya dengan penguasa itu, Roh Islam itu Mbah Mat Roh Islam tenanan, serasa ngurusi politik-politikan, ada yang bilang gitu juga gitu. Sah dekat-dekat penguasa gitu. Nah, eksesnya ya akibatnya seperti kita lihat sekarang ini kan gitu maksudnya. Ketika dekat dengan politik ya akhirnya ada celah banyak untuk menjatuhkan seorang Roh Islam yang itu mau tidak mau itu melekat di situ jatman dalam kemanapun beliau melangkah, meskipun beliau tidak membawa nama jatman itu. Tapi ketika beliau melakukan aktivitas politik segala macam, ya akhirnya terseret-seret ini jatman ini bawa ke sana kemari. Ya, karena memang mau tidak bisa disangkal bahwa yang membesarkan Habib Lutfi itu jatman. Jadi kalau ada yang ngomong Habib Lutfi dibesarkan oleh jatman orang-orang jatman sekarang nggak berterima kasih dibesarkan Habib Lutfi, enggak. Ya
Justru Lutfi besar karena Jatman, ya, karena kiai-kiai yang ada di Jatman itu karena disokong oleh para nahdliyin yang di Jatman itu gitu. Jadi kadang-kadang karena mungkin kultus individunya yang kuat, para muhibbin itu kadang seperti itu, mereka Jatman itu besar Habib Lutfi gitu. Ya Jatman itu tanpa Habib Lutfi pun sudah besar gitu maksudnya, karena memang Torekoh itu nahdliyin itu NU itu ya sudah besar dulu sebelumnya sudah besar juga gitu. Karena mayoritas Islam di Indonesia ya nahdliyin itu, jadi sudah besar dari dulu, sudah perlu dibesarkan juga. Ya, betul. Jadi mungkin begitu Mas. Jadi sudah cukup menjawab apa belum tadi ya? Berarti secara tidak langsung Gus, selama 23 tahun dipegang Pekalongan itu berarti hegemoni Ba'ali lebih dominan ya Gus ya? Ya mau tidak mau tetap apa yang dilakukan Habib Lutfi ketika 23 tahun. Orang tidak berani melawan ya dengan tanda kutip. Ketika beliau misalnya dengan karisma kepemimpinannya, kemudian mendatangi tempat, mendatangi orang, kemudian di situ mungkin ada perubahan-perubahan yang dilakukan dari sejarah, dari makam-makam seorang, itu kan dia bawa label Jatman semua. Maksudnya apa? Orang taunya beliau orang yang menduduki posisi di mana para kiai-kiai di bawahnya beliau dari struktural Jatman, kiai-kiai sepuhnya NU kan gitu. Jadi ketika melihat di belakangnya seperti itu, ya orang dengan melihat kuasa seperti itu akan sangat mudahnya untuk mengiyani apa yang beliau lakukan gitu, tanpa cross check, tanpa bahkan profesor gitu, bahkan para dokter yang harusnya dengan keilmuannya itu mendahulukan verifikasi data kan gitu, verifikasi data ilmiah kan gitu, iya tidak bisa gitu. Nah, ya, artinya langkah-langkah selama 20 tahun dalam perubahan sosial, perubahan baik sifatnya itu non sosial di ranah-ranah yang berhubungan dengan Habib Lutfi itu, ya karena Habib Lutfi di situ menduduki Rois Am Jatman, punya kuasa melegitimasi bahwa tindakannya itulah yang benar, kan belum tentu benar kan gitu. Beliau menjabat wakil mudir am sebentar, wakilnya itu diambillah Habib Umar Mutahar, yang sebelumnya Habib Umar Mutahar juga tidak pernah terlibat dalam kegiatan Jatman. Nah, Kiai Wakil Beliau cuma sebentar itu mengundurkan diri, karena beliau saya lihat mungkin ketika menjabat mudir am terus melihat di dalam organisasi Jatman sendiri secara internalnya kok susah gitu, dengan pola Habib Lutfi yang dibangun sangat sentralistik begitu. Sekretarisnya itu aja tidak bisa diajak koordinasi karena langsung ke Habib Lutfi katanya begitu. Jadi Pak Masudi itu kan sekretarisnya beliau, ketika ditanya, "Loh, kamu kan sekretaris saya, kok nggak pernah koordinasi?" "Enggak, saya sekretarisnya Rois Am." Gitu. Seperti itu. Jadi susah. Beliau sangat susah untuk secara nasional ngurusi Jatman. Intinya begitu, saya dengar. Akhirnya beliau mengundurkan diri. Kemudian Habib Lutfi menaikkan ini sebagai Habib Umar Mutahar, naik untuk menjadi PJS lah, pejabat sementara. Mudir Am menjadi wakil Mudir Am menjadi Mudir Am. Gitu. Nah ini kan Pak Alawi kan gitu. Ya. Alawi gitu. Jadi yang saya lihat Habib Umar Mutahar termasuk yang cukup netral dalam hal ini. Beliau artinya juga Pak Gaib gitu. Dan beliau juga hadir pada waktu pertemuan di Surabaya gitu. Artinya merespon isu-isu ini juga bisa diajak bicara gitu. Nah, tapi kalau dari segi organisasi yang kemudian dugaannya untuk memperkuat Pak Alawi dengan alat Jatman itu ya tentu saja ada di situ semua, ada di situ keterkaitannya.